Setelah minggu lalu lo bilang kalau Koyurim akan meninggal, tahu-tahu lo nge-tweetnya sekarang Becky Jin yang bakal meninggal. Ada apa dengan lo? Enggak. Hah? Lo tahu kan, kita tuh udah dihadapkan dengan kenyataan ketidakpastian sih lebih tepatnya bahwa Becky Jin masih hidup gak sih? Gitu kan. Jadi gue sama teman-teman gue ketika nonton episode 5, episode 6 di weekend kemarin itu, kita tuh selalu dengan mindset bahwa guys ini episode terakhir. Atau enggak, setiap kali ada adegan yang kayak bisa jadi ini Yijin bakal kecelakaan atau apa gitu. Kayak misalkan dia lagi lari di rel kereta gitu, awas hati-hati ntar ketabrak kereta gitu misalnya. Atau tiba-tiba dia lagi naik kereta gitu, wah jangan-jangan keretanya kecelakaan nih gitu. Atau mungkin pas dia lagi nyetir mobil sama Nahido kayak, lihat depan dong kalau nyetir, jangan lihat ceweknya ntar kecelakaan terus mati. Jadi kita tuh udah seuzon aja semua karena kita nggak tahu misteri kehidupan ini akan seperti apa. Kita kan khawatir banget Nat sama kondisi Becky Jin, Nat, sumpah. Tapi dia bahkan baru 23 ya, belum sampai 25. Ini judul lo anggap cuman permainan belaka. Iya, ini tuh cuman kayak ngerjain penonton aja. Kata siapa mereka akan hidup sampai umur 25. Kayaknya ini deh, mentalnya udah gak sehat gara-gara ketakutan Yijin bakal kenapa-napa. Sumpah, tapi memang kayak gitu ngefek banget. Dan tapi gue nggak tahu kenapa sih ya, kayak gue merasa hal ini tuh jadi sekarang udah jadi inside jokes antara gue sama teman-teman gue gitu loh. Kayak mati nih, bentar lagi mati nih, kayak gitu. Dan kita selalu ketawa setiap kali kita menemukan momen dimana kayak mungkinkah Becky Jin mati pas momen itu gitu. Gara-gara lu ya WhatsApp gue bilang siapin tisu, Becky Jin ntar episode 6 meninggal gitu kan. Gue udah yakin gak mungkin lah meninggal ya kali, pemeran utama meninggal gitu kan. Mau jadi apa drama ini. Cuman gue jadi khawatir yang pas dia scene ngebut-ngebutan pakai sport car itu berdua. Terus yang sibuk malah ngobrol. Iya kan. Gue jadi apa bakal kecelakaan gitu. Emang gak bagus podcast ini bikin orang jadi berpikiran negatif. Kita akhiri saja episode ini. Tapi ternyata gue nggak sampai pakai tisu sih. Oke, gue mengeluarkan menitikan air mata, cuman masih kayak nangis bermartabat kayak gini gitu loh. Nggak sampai yang ingusan gitu kayak pas Im Suho meninggal. Nangis bermartabat, oke lah. Soalnya gue yakin, maksudnya mereka juga walaupun kepisah mereka masih ini kan keep kontak kan walaupun susah-susah. Jadi kayak gue ya udahlah ini cuma sementara gitu. Iya. Cuman gue terharu sih banyak scene mengharukan di episode 5 itu. Episode 5, episode 6 tuh menurut gue sejauh ini episode yang paling menyenangkan gitu. Karena gak cuman mereka ngasih kita tuh episode yang heartwarming, tapi juga semakin mempertegas sisi komedi yang ingin disampaikan oleh si drama ini gitu. Gue tuh paling suka yang waktu gue lupa tapi ini episode kemarin atau episode sebelumnya ya, tapi samar-samar nih kayak tiba-tiba muncul di kepala gue yang waktu ibunya bucin. Itu episode yang lalu ya, yang ibunya bucin. Oh iya. Iya, episode 6 kalau ya. Iya kan, yang ibunya bucin terus video call sama bapaknya, tapi Iya. video callnya nggak bisa kedengeran kan karena harus diketik kan, cuma video doang. Terus si Yijinnya harus ngetikin sementara ibunya udah kayak mendrama segala hal gitu. Maksud gue itu tuh gak pernah gue lihat sebelumnya. adegan drama manapun kayak kocak banget adegan itu gitu. Dan waduh, itu sih kayak wah original sekali gitu. Padahal ibarat kata mereka harusnya lagi menderita kan. Cuman kayak dari episode 5 kayak pas pertama kali nyokapnya muncul juga kita udah diliatin kan dia segitu bucinnya. Bahkan si pamannya Yijin aja tuh kayak udah pengen menyerah, kayak pengen gue buang aja nih anak gitu. Dan tentu saja adegan keran sih, kayak gue nggak nyangka loh ternyata mereka akan mengembalikan adegan keran itu. Karena yang waktu episode pertama kan lo suka banget kan adegan keran kan. Sementara kalau di gue kayak masih kayak kering gitu buat gue gitu. Tapi ketika mereka mengulang lagi adegan yang sama di dua tempat yang berbeda dan editingnya itu kan lucu banget ya waktu adegan itu kan, yang kayak nggak tahu mereka tuh sebenarnya visinya apa. Maksud gue kayak gue nggak tahu maksud dari shot itu apa gitu, apakah itu hanya imajinasi atau
bayangan mereka atau keinginan terpendam mereka atau apa, tapi gue suka banget adegan itu dan gue nggak lagi menganggap adegan keran itu jadi kering gitu setelah adegan yang di episode 5 sih. Gue dari awal emang suka banget sih karena kan terlebih yang gue bilang kan soundtrack yang dipakai pas adegan itu tuh menurut gue pas banget gitu loh, jadi kayak menimbulkan perasaan nostalgia yang gimana gitu. Terlebih kan pada dasarnya si lagu yang 2521 itu katanya terinspirasi dari kisah nyata si penyanyi gitu. Jadi cinta pertamanya meninggal di usia 27 kalau nggak salah. Tuh kan. Dan nama depan anaknya Kim juga gitu. Jadi orang sempat gue baca ya di internet ya, berspekulasinya sih begitu gitu. Cuman kalau menurut gue kayaknya sih bukan nyeritain ini ya, cuman terinspirasi masa 25-21 aja. Enggak, gue tetap nggak ada yang meninggal. Iya. Gue juga sekarang pergi kau teori. Gue juga sekarang di titik ini juga udah kayak gue tidak lagi ingin Becky Jean yang meninggal gitu. Gue cuman ingin Go Yurim mendapatkan ganjarannya di neraka, ngerti gak? Gue sebel banget sama Go Yurim, sumpah. Ya gue bukan Tuhan sih, gue gak bisa memasukkan dia ke neraka anyway. Tapi gak sampai episode 6 aja tuh kita belum tahu ini orang tuh sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Dan semakin kesini tuh semakin nyebelin dia gitu, ngerti gak sih maksud gue? Kayak bahkan gak ada usaha dari skrip dia ini tuh untuk memberikan ruang kepada kita untuk mengerti gitu apa sih masalah lo sama Nahido. Itu sih menurut gue. Sampai salah satu pendengar ngedrakor nge-DM kan panjang lebar soal Nahido tentang Yurim. Jadi nge-DM panjang lebar tentang Yurim. Ini gue bacain aja ya sebelum gue lupa. Dia bilang, karena gue gak yakin akan ada alasan kebencian Yurim dan itu akan dijelaskan dengan memuaskan di episode-episode mendatang. Gue mau berbagi pikiran gue soal itu setelah nonton episode 1 sampai episode 6. Yang pertama, kenapa nggak akan dijelaskan lagi? Karena memang nggak jelas itu alasannya bagi Yurim sendiri. Sebagaimana Love at the First Sight yang nggak jelas alasannya di drama-drama yang dijembatani dengan kisah masa kecil yang belum tentu mereka ingat gitu. Tapi jadi bayang-bayang di bawah sadar mereka aja. Begitu juga dengan Hate at the First Sight ini. Yang kedua, Yurim itu masih muda tapi udah menanggung beban sebagai juara yang harus dan dia harus mempertahankan itu. Pas dia di rumahnya juga dia bilang kalau dia takut itu jadi medali terakhirnya. Bisa jadi ketakutan ini yang membayang-bayangi ketakutan ini ya bayang-bayang dari Hido kecil gitu. Yang ketiga, di mata Yurim, Hido itu datang sebagai rival, baca ancaman bukan teman. Walaupun saat itu belum punya nama di dunia fencing dan baru pertama datang, tapi Hido udah dikasih sparring sama Yurim yang number one gitu. Hido juga kelihatan kenal dengan coach, artinya si Hido ini tuh lebih spesial. Dia juga diakui potensinya sama si coachnya dan akhirnya Hido memang dipakai coach untuk dijadikan bahan pelajaran ke Yurim kalau dia harus hati-hati sama pemain yang nggak dikenal dan yang potensial. Firasat buruk Yurim ini makin lama makin nyata karena dia bisa ngerasain segala keunggulan Hido yang gak dia miliki. Contohnya misalnya harta, yang kedua pantang menyerah, terus yang ketiga Yijin lebih terbuka sama Hido, yang keempat di fencing dia juga kalah terus. Dan sinisnya Yurim ini ngejatuhin mimpi orang, ya karena mimpi orang lain bakal ngejatuhin dirinya juga. Gini sebagai defense mekanismenya dia. Buat gue segala kalimat sinisnya Yurim itu tuh adalah refleksi dari ketakutan dia. Jadi Yurim masih melihat Hido dari kulit luarnya aja. Makanya yang gue nantikan adalah gimana Yurim ini pada akhirnya mau mengenal Hido lebih dalam sampai berteman sama dia. Karena itu artinya Yurim juga belajar melawan ketakutannya dan jadi lebih dewasa. Kayaknya host Drakor harus digantikan oleh Haris Pinastika saja ya. Kita mundur diri guys. Tapi sumpah itu boleh gantiin. Itu make sense banget sih. Tapi semua yang dia sebutkan dan benar sih, ketakutan itu kayaknya memang dia selalu melihat Hido sebagai ancaman dan itu nggak akan susah untuk berubah, mana lagi dia masih remaja. Gimana menurut? Iya, dan di waktu yang sama di Twitter gue lihat tweetnya salah satu influencer yang ngomong soal ada orang yang nggak cocok sama kita bukan berarti orang itu jahat. Ya emang nggak cocok aja gitu. Kita pun ada kalanya nggak cocok sama orang gitu, bukan berarti kita orang jahat sebatas nggak cocok. Gue juga retweet tweet itu. Iya, terus gue mikir, iya sih, kadang kan kita juga ada kan kayak sebenarnya nih orang belum ngapa-ngapain nih, belum berbuat apapun, cuma kita ngelihatnya kayak, aduh gue udah kayaknya nggak mau deket-deket sama nih orang gitu kayak. Dan rasa insecure-nya si Yurim diliatin lagi kan waktu dia ngelihat tas bermereknya si Hido itu. Padahal sebenarnya posisi Hido pun juga sekarang kan di episode 5 dan 6 ini sangat-sangat
tidak nyaman kan dari sudut pandang dia sebagai atlet baru, Mm-mm. karena coach Mm-mm. dia yang di timnas kan sangat bias kan ke Yurim gitu. Gue menantikan kapan nih pelatih kena kesandung skandal atau apa terus dibuang itu digantiin pelatih si ini. Ternyata si pelatihnya si Nahido itu dulu juga kena skandal jadi nggak bisa masuk. Tapi katanya si pelatih Nahido itu nggak bener kan skandalnya, kayak dia dijebak kan. Iya. Pokoknya selama episode 5 dan 6 ini tingkah Yuri masih ngeselin banget sih. Sumpah. Mulai sampai Hido akhirnya udah gak tahan dan dia ngungkap soal payung itu pun si Yuri ngebalasnya tetap sekurang ajar itu gitu. Maksudnya gak ada tersentuhnya pisan atau gimana. Cuma mungkin dia sempat kepikiran kan yang dia flashback. Cuman dia segitu gak mau mengakuinya gitu kalau dia tuh di bawah Hido atau gitu. Ini kan kayaknya sesuai dengan kalau sebelumnya kita pernah bilang lo nggak usah deh ketemu sama idola lo gitu. Ini juga terjadi sama Yurim tapi kebalikannya gitu. Hari lo nggak perlu deh ketemu sama fans. Mendingan lo nggak tahu aja dia siapa gitu. Cuman ya memang hubungan Hido sama Yurim ini sekarang memang lagi panas-panasnya dan gue setuju banget sama lo kayak di 2 episode terbaru ini. Yurim ini emang gue pengen ngomong kotor tapi gue lagi di rumah banyak orang jadi gue nggak enak. emang brengkis gitu kayak nggak punya hati banget. Dan maksudnya Hido tuh udah dari pertama dia masuk pun kalaupun dia memang posisinya mengancam gitu, sebenarnya kalau dia lebih membuka diri dan lebih berpikiran kayak netral aja gitu, Hido tuh nggak akan jadi ancaman. Bahkan justru kalau Hido bisa belajar banyak dari Yurim, harusnya itu juga terjadi kan sebaliknya, karena Hido juga mengalamatkan itu kan ke Yurim kayak lo sebelum bertanding lo tahu gue lebih dalam nggak, lo tahu nggak gimana teknik gue dan segala macem gitu, lo bahkan nggak berusaha untuk mempelajari gue gitu. Tapi mungkin itu juga poin dimana bahwa Yurim merasa dia kan gold medalist gitu, ngapain juga gue harus repot-repot mempelajari si anak-anak baru ini. Dan di situ sih gue merasa beda sikap antara humble-nya Nahido sama keangkuhannya Yurim sebagai gold medalist itu gitu. Jadi kayak gue kalau misalkan tahu idola gue ternyata aslinya kayak gini, kayak wah gue akan menantikan kapan dia jatuh sih beneran. Kayak buat apa lagi gue akan mengidolakan lo kalau ternyata lo aja tuh kayak nggak respect gitu sama koleg lo gitu. Iya, tapi untungnya Hido masih sebaik itu ya waktu si Yurim mau ketabrak orang itu diiniin kan, ditolong sama Hido. Iya. Dan kayaknya emang si Yurim ini tipe anak yang ucapan sama perbuatannya tuh emang gak pernah sinkron deh. Gue gak suka tuh orang kayak gitu asli, sumpah. Iya, yang waktu dia sosok ngomong lo gak mendengkur kan, ntar gue ini sensitif sama suara, taunya dia yang mendengkur, sumpah ya. Itu juga kocak sih. Gue kecewa kenapa mereka cuman jambak-jambakan doang dan cuman sebentar lagi jambak-jambakannya. Kayak harusnya senior itu nggak usah datang secepat itu gitu. Kayak ada botak dulu kayak pitak, rambutnya copot atau apa sampai yang berdarah kayak gitu biar agak lebih dramatis gitu. Jadi pas ketemu sama Becky Jin kan kayak loh kok muka lo bopeng? Iya digigit sama Yurim sama zombie. Tapi justru di situ kita ngelihat betapa perhatiannya si Yijin ini, kayak itu padahal Hansaplasnya itu kayak ketutupan sama poni Hido kan, cuma dia langsung kamu luka ya gitu. Emang sengaja dibikin kita tuh bucin asli kayak ini. Tapi adegan yang waktu di tempat demo itu kan juga gue nggak tahu kalau lo gimana menanggapinya. Maksudnya apakah memang lo sudah meramalkan bahwa mereka akan ketemu di situ atau lo punya bayangan sendiri pertemuan mereka kembali gitu. Kalau gue ketika nonton itu gue cukup kaget sih, ternyata pertemuannya justru di antara orang-orang ramai itu gitu, nggak yang dibuat justru itu membuatnya jadi sangat dramatis sih menurut gue. Dan gue suka sama momen itu karena kayak entah kenapa gue merasa di momen itu Hido bisa melihat bahwa Yijin tuh bangkit gitu dari keterpurukan dia gitu kan, karena dia udah mulai jadi reporter magang dan segala macam gitu. Dan Yijin pun membuktikan dengan matanya sendiri bahwa ya Hido nih seperti yang dia lihat di TV kemarin gitu kayak gue. Dan di antara ratusan orang yang ada di situ tuh kayak kita diyakinkan bahwa kalau orang dua tuh udah chemistry-nya bagus, apapun yang terjadi, distract-nya apapun tuh pasti akan ketemu satu sama lain. Kayak I love this concept so much. Iya, dan pas di mobil pun si siapa namanya Yijin sempat ngomong kan kayak
apapun yang terjadi kita pasti akan ditakdirkan ketemu pada suatu Iya, waktu iya, gitu iya. dalam hidup kita. Dan itu yang bikin gue mikir kayak ya nanti di tahun 2021 21 apa 22 sih? Dua-dua sih kayaknya. Di tahun 2022 itu mereka pasti akan ketemu lagi apapun yang terjadi menurut Ya gue. nggak apa-apa asal ada shot Nam Joo Hyuk sama Kim Tae-ri aja. Iya, jadi kayak yang pas shot ini ya, pas main air ya, jadi kayak diimajinasiin gitu kan, Iya, kayak iya, mereka iya. kembali lagi ke masa dulu Iya, gitu. iya, Ya iya. pasti menurut gue akan ada gitu sih. Kalau enggak ya anyep aja gitu, kenapa tiba-tiba pasangan tua Iya, ini. buat apa aku ngelihat ibu-ibu ini? Orang kalau kata temen gue kayak, lu siapa? Setiap kali dia muncul, lu siapa? Lu bukan Nahido, orang gak mirip gitu. Dan yang gue suka dari scene demo itu adalah mereka tuh mengingatkan kita bahwa ya ini setting di masa itu lagi bergojolak-bergojolaknya nih, dikit-dikit demo gitu. Pas Hido waktu pertama kali berangkat kapan gitu yang lagi pada demo penggerak film gitu kan juga kayak sesuatu aja gitu menurut gue diselipin di sini. Oh iya, ngomong-ngomong soal adegan ketemu di tengah demo, abis itu kan lanjutannya itu kocak banget ya. Kayak lu kan update di Instagram story podcast ngedrakor kan, lu bilang wah ini dia nih bapaknya Minji. Iya, iya. Terus langsung kayak enggak ya, itu marganya bukan Kim. Langsung netizen langsung menyerang akun kita gara-gara memantik emosi masyarakat gitu kan. Gue tuh maksudnya kayak kita semua tahu konteksnya ini adalah cameo yang mana mungkin ya dia nggak bakal muncul lagi di episode selanjutnya gitu. Tapi entah kenapa gue pas nonton adegan itu, gue menanggapi kemunculan Choi Tae-jun tuh dengan sangat serius banget, Nat. Beneran yang kayak wah gila, oke lah, berarti memang mereka udah nggak jodoh lah gitu dalam hati gue. Kayak udahlah, nggak usah bersatu juga nggak apa-apa. Seserius itu gue menanggapi pertemuan si Nahido sama Jong Ho Jin ini gitu. Tapi setelah mereka ngobrol dan segala macam, terus kayak gue kita semua yang nonton malam itu ngakak-ngakaknya kayak ini kayaknya pertama kali dalam 6 episode ini kayak gue bener-bener geli banget nonton adegan di drama ini gitu. Maksudnya kayak itu tuh kocak banget. Dan di antara mereka bertiga, Nam Joo Hyuk paling muda kan. Tapi di situ adegan itu dipaksakan si Yi Jin yang paling dewasa gitu. Terus dia menertawakan kelakuan si anak-anak bocah ini gitu. Kayak itu kalau lo tahu siapa yang lebih dewasa di antara mereka tuh membuat adegan itu jadi semakin lucu gitu loh, maksudnya dengan kayak aduh, itu kocak sih. Malah lagi kayak lu udah berapa hari pacaran, kita baru pacaran 3 hari. Iya, dan di scene itu gue ngeliat behind the scene-nya kan. Kayak di situ tuh Kim Tae-ri sama si Cho Tae-jun tuh geli banget gitu berdua. Kayaknya mereka ini deh malu sama umur mereka deh. Mereka kan seumuran, si Cho Tae-jun kan 91, si Tae-ri kan 90. Jadi kayak ya, sementara dia harus berhadapan sama yang lebih muda gitu loh. Ini aneh banget gak sih adegan ini. Tapi untungnya pas di adegan mobil dikonfirmasi kayak enggak kok, gue udah putus. Kita pacaran 2 minggu. Itu kocak banget, kayak ya Allah bocah. Tapi tipikal bocah banget sih ya, anak SMA gitu ya. Kayak ya udah gitu. Dan alasan hidup pacaran tuh bodoh amat sih menurut gue. Kayak gue pengen tahu gimana rasanya patah hati, karena lagu-lagu sedih tuh semuanya patah hati tuh kayaknya kesannya kayak sakit banget. Udah mati gue kayak wah lu belum aja merasakan, nanti lu. Tapi dia pas dibilangin sama si Yi Jin kayak ya lu mesti jatuh cinta dulu kalau mau tahu seberapa sakitnya perpisahan. Terus dia langsung flashback, oh iya gitu. Cuma gue nggak tahu deh dia sadar apa nggak sama perasaannya. Dia kan ceritanya di sini bodoh ya. Cuman gue nggak setuju kalau lo bilang cameo nggak bakal muncul lagi. Menurut gue dia akan muncul lagi sih di suatu saat. Sama kayak pas si Lee Jun Hyuk yang di Orbilo Summer, dia kan tahu-tahu muncul lagi kan, walaupun cuman sebagai apa sih, ngajakin ke Paris. Jadi mungkin suatu saat di sini kan agak nggak meaning banget ya perannya ya, cuma jadi bener. Boyfriend yang dihempas gitu. Siapa tahu dia akan lebih banyak porsinya di episode-episode selanjutnya. Tapi gue nggak berharap sih, karena gue berharapnya Nahido sama Becky Jin aja cepetan aja. Ya gue juga berharap, cuman realistisnya kayaknya sih enggak. Gue masih daripada gue sakit ya berharap gue udahlah lepas aja. Yang penting ntar mereka ketemu lagi. 이쪽은 내 남자친구. 얘도 펜싱 국가대표야. 아, 그 정우진 선수군요. 반가워요. 저를 아세요? 네, 저 스포츠국에서 펜싱 담당하고 있거든요. 진짜? 펜싱이랑 인연이 깊네, 백이진? Dan gue juga mulai mencium bau-bau si Min Chae ini tuh mulai ngeruting kisah cinta emaknya sama cinta pertamanya gitu loh. Ingat ya lo yang pas dia baca, yang pas adegan,
pas ketemu 6 bulan tahu-tahu malah ngenalin pacar Iya, gitu. iya, Dia iya. kayak mewakili reaksi kita kan. Mm-mm. Ini apa sih, gue lupa deh nonton serial atau film apa yang ujung-ujungnya anaknya nyatuin orang tuanya sama cinta pertamanya. Kayaknya bakal gitu sih kesana. Iya, ini Kuchotahe kalau kata temen gue, ini tuh Kuchotahe si Mince itu Anjelinya. Nanti dia akan menyatukan Rahul sama Anjeli dewasa. Mm-mm. Dan selama dia baca buku diary itu bahkan Mince nggak pernah menghubung-hubungkan laki-laki di masa lalu ibunya dengan Sama bapak. bapaknya. Iya, sama bapaknya gitu kayak. Lu anak siapa? Anak tuyul. Iya, Gue iya. sebenarnya anak tuyul si Mince Iya. sih. Tapi berarti kemungkinan besar si Seo Tae-jun bukan bapaknya sih. Iya, Masa dia nggak bukan. kenal sama bapaknya? Iya, makanya pasti bukan. Makanya tadi gue yakin banget bahwa si Kamio ini tuh nggak bakal kembali gitu. Mungkin juga nanti pemeran pacarnya Nahido yang beneran jadi bapaknya itu akan cameo yang lain lagi gitu. Cuman ya mungkin dia 2 periode gitu munculnya, di masa depan juga dia muncul dan di ketika mereka menikah juga dia akan muncul gitu. Cuman yang masih sekarang jadi fokus gue sih sebenarnya apapun yang akan terjadi di tahun berapapun itu, siapapun yang akan mati, dan gue berharap itu Yurim gitu. Jangan dong. Gue pokoknya ingin Hido sama Yijin tuh beneran kayak menikmati masa muda mereka aja nih sekarang dulu gitu. Karena setiap hal-hal kecil yang mereka lakukan tuh menurut gue itu sangat sangat manis dan buat jadi bahan gitu loh nanti kalau lo udah ketemu lagi di masa depan gitu. Maksud gue kayak menikmati aja dulu waktu menyenangkan lo gitu. Kayaknya lo harus siap-siap untuk patah hati dalam waktu dekat deh. Soalnya seingat gue di salah satu artikel yang gue baca itu kayak semacam ringkasannya itu umur 22 sama 18 mereka bertemu pertama kali gitu. Cuman di umur 23 dan umur 19 mereka akan berakhir menyakiti satu sama lain. Terus nanti di umur 24 sama 20 mereka mulai mempercayai satu sama lain lagi. Baru di 25 dan 21 mereka mulai benar-benar saling jatuh cinta gitu. Mereka mati umur berapa? Wallahu alam. Cuman kan sekarang mereka udah masuk ke tahun dimana si siapa namanya Yijin 23 tahun kan. Dan si Yurim juga udah naik kelas jadi 19 tahun. Ini kayaknya di masa ini kalau si tulisan artikel ini benar berarti akan ada kejadian dimana mereka tuh jadi kayak entah sengaja atau nggak sengaja menyakiti satu sama lain gitu. Gue masih curiga aja sih sebenarnya, dan yang menyakiti mereka itu adalah tahulah siapa, ahli neraka. Goyurim, tolonglah. Nyebelin. Gue rasa sih masih ada kaitan sih sama itu. Dan gue semakin meragukan akan ada sesuatu yang lebih antara Yurim sama Jiwung pada akhirnya, karena ketika gue ngelihat sikap Yurim kayak gitu ke Nahido tuh kayak gue merasa kayaknya dia nggak worth it nggak sih buat Jiwung. Kayak Jiwung tuh deserve to be happy with another girl yang emang sefrekuensi sama dia nggak sih menurut lo? Gue seneng banget sih yang pas Jiwung ngecewekin dia gitu. Cuman Jiwung baik sih, kayak pas tahu ceritanya Yurim dia langsung ngebeberin aib-aib dia juga biar impas. Cuman Yurim ini kayaknya emang butuh seseorang, kayak dia butuh kasih sayang deh. Tapi dia udah dapat kasih sayang dari orang tuanya. Dia tuh udah kayak dia emang butuh diajarin buat bersikap lebih baik gitu loh. Mungkin memang dia merasa selama ini hidupnya itu terlalu sempurna sebagai atlet dan dia sudah berada di puncak gitu, dan dia belum ketemu lagi nih sama orang yang bisa menggulingkan dia gitu. Dan ketika dia ketemu sama ini si Nahido, dan Nahido ini bersinggungan sama semua hal yang selama ini dia miliki, kayak Baek Jin, hubungan dia sama Baek Jin, terus juga dia deket sama Jiwung juga, dan di atlet juga dia udah mulai mencuri perhatian dan segala macam. Itu sih. Dan gue walaupun tadi gue bilang kayak wah gila si Yurim nyebelin banget dan segala macam, tapi kita masih punya satu kartu di mana Rider sama Injolmi akan ketemu gitu. Dan itu yang bakalan membuat mereka ternyata mungkin sadar bahwa di balik keceriaan Nahido, di balik semua keketusan Goyurim tuh ada sisi di mana mereka bisa saling terbuka satu sama lain. Itu sih. Cuman gimana cara mereka menampilkan itu ke layar, nah itu yang belum. Kayak gua mungkin lebih ke kayak ya udah kita tunggu aja deh gitu, jangan terlalu banyak memprediksi gitu. Iya benar. Dan mungkin akan ada hubungannya dengan payung lagi, kayak suatu saat balas gantian si Yurim yang akan memberi perlindungan untuk siapa namanya? Hido yang terluka gara-gara Yijin.
Tapi janganlah, gua sih nggak yakin Yijin akan menyakiti Hido sih. Iya, gue juga nggak yakin sih. Cuman ada teori yang beredar yang ini loh, yang percakapan nyokapnya Hido sama si pelatihnya Hido itu, yang dia bilang apa? Kita bertemu sebagai atlet dan reporter, cuman kamu ternyata menusukku dari belakang. Aku kira kita teman gitu. Nah, si pencetus teori ini itu bilang jangan-jangan ini tuh akan terjadi sama si Hido dan Yijin juga gitu. Jadi mungkin ada suatu saat entah kebutuhan kerjanya si siapa namanya, tuntutan kerjaannya si Yijin, mau nggak mau apa yang dia lakukan itu bikin Hido terluka gitu. Dan entah kenapa gue selalu merasa bahwa itu pasti ada hubungan sama Yurim gak sih? Kayak nggak tahu sih ya. Maksudnya mungkin agenda settingnya si media ini merasa kayaknya Go Yurim butuh comeback nih. Terus si Yijin yang harus melaporkan comeback itu, sementara Yijin merasa bahwa gue harusnya support Hido gitu, dan Hido juga butuh support dari Yijin, tapi gak bisa nih, gue harus mendukung si ahli neraka gitu. Jadi akhirnya perang dunia gitu. Mungkin nggak tahu juga sih, tapi gue yakin sih apalagi coba yang yang bisa menghancurkan hubungan Yijin sama Hido di drama ini gitu. Iya, soalnya mereka berdua sebaik dan setulus dan sepolos Iya itu kan? gitu. Kayaknya mereka tuh nggak bisa kayak nyokapnya Hido yang emang dari awal tuh tipe yang tegas, keras gitu. Menurut gue kayaknya Yijin nggak akan tega deh. Maksudnya dia sendiri nasihatin adeknya kan, kayak hati kamu tuh keruh gitu, kamu tuh malu kan jadi orang miskin gitu. Menurut gue sih Yijin ini udah cukup dewasa untuk membedakan apa yang harus dia lakukan dan enggak. Gue setuju sama Gue malah itu. kepikiran sama si bule nggak jelas itu loh, yang minta saran tempat makan. Kayak ini bule nggak ada hubungannya banget gitu sama cerita. Dia kayaknya akan ada hubungannya di masa mendatang, entah dia membantu Yijin untuk menjadi reporter di luar negeri atau apa, gue nggak ngerti deh. Nyambung sama teori lo, ternyata dia pergi ke mana gitu ya waktu itu. Iya, cuman yang gue bingung apa hubungannya sama si Podegi itu. Kenapa kayaknya ditekenin banget gitu si Yijin ini menjelaskan kuliner, terus menjelaskan apa sih budaya gitu. Apakah dia akan berubah dari reporter sport ke reporter apa sih namanya? Lifestyle. Iya, kultural gitu-gitu. Ya bisa jadi aja sih, kan sekarang dia juga masih magang juga kan, belum tetap, jadi masih loncat-loncat kemana aja gitu divisinya, bisa jadi. Dan gue juga gak ngerti sih. kenapa pas yang shot pembukaan seremoni Asian Games apa Asian sih? Games, Iya, iya. Asian Games ya. Asian Games itu diliatin ada bule dada-dada ke kamera kayak sejak kapan bule joget-joget dada-dada kayak gitu? Mungkin itu memang terjadi kali waktu dia Sebelum gerakan Iya. itu diadaptasi oleh penduduk Indonesia ya. Dan adegan yang yang pas di Asian Games yang tas pedangnya ketuker. Kalau dari episode 1 sampai episode 5, si pelatih SMA, pelatih anak-anak atlet SMA ini selalu menyuruh atletnya buat menjaga badan. Masa pelatih timnas nggak mau nyuruh timnya buat nyari tuh atlet Jepang? Masa atletnya sendiri yang disuruh pergi? Kalau atletnya cedera gimana di tengah jalan? Kalau tiba-tiba Nahido mati ketabrak kereta gimana di tengah jalan? Kan dia gak suka sama Hido, dia cuman merhatiin Yurim doang. Gue menemukan ahli neraka kedua sih, pelatih itu. Itu nyebelin banget, kayak bahkan dia nggak ada kontribusi apapun untuk Nahido, ngerti nggak sih? Kayak karena dia bias banget sama Yurim kan, dan itu adegan yang paling menurut gue nggak masuk akal gitu di event besar kayak gitu. Terus lo melakukan itu ke atlet lo gitu, yang mana sedang compete untuk gold medal gitu. Kayak aneh banget menurut gue sih laki-laki bernama Isungu ini. Dia nyebelin, cuman menurut gue itu salah satu kenyataan yang pahit sih. Karena kayak apa ya, gak semuanya saat orang udah berada di atas itu dia tuh makin dedikasi. Malah banyak yang kayak udah di posisinya tinggi jadi kayak ya udah seenaknya dia aja gitu. Kerjanya ngasal-ngasal aja, cuma mikirin kalau si Yuri menang gue dapat bonus lagi, udah gitu doang gitu. Nggak bener dedikasi untuk membina atlet kayak gitu, kayak si pelatihnya si Hido. Iya bener. Dan memang akan ada orang-orang seperti ini sih ya dimanapun dalam kehidupan. Malah gue sempat mikir tadinya jangan-jangan perbuatan dia nih sengaja dia tuker, ternyata enggak. Uzon lo tuh emang sampai kemana-mana sih ya. Soalnya gue udah semales itu sama si pelatih si cowok ini. Kayak pas Hido sakit gitu kan, terus langsung
ini ya pindah kamar ya, jangan sampai nularin Yurim kayak apa-apa Yurim ini atlet tuh juga butuh perhatian. Nyebelin lah pokoknya si Goyurim ini, gue gak suka banget. Iya, dan gue juga agak menyayangkan sih, bukan menyayangkan sih, cuman memang kayaknya belum masanya untuk si Ji-ung dan Seungwon untuk bersinar gitu. Kayak mereka tuh masih amat sangat sedikit gitu kan di masa-masa sekarang gitu. Gue malah jadi khawatir gitu, apakah nanti ada masanya Yijin yang dikekep gitu dibuat hilang, terus akhirnya si Hido nih dibuat lebih banyak interaksi dengan teman-temannya ini gitu. Iya. Karena waktu Ijin hilang pulang kampung juga kan terbukti kan mereka tiba-tiba langsung reconnected kan. Terus waktu si pertama kali Hido punya banner di sekolah pun juga dia datang ke sekolah pertama kali disambut juga kan sama Jiung sama Seungwon juga gitu maksudnya. Dan ya udah mulai ditanamin lah bibit-bibit itu gitu. Gue sih mikirnya kayaknya mereka akan lebih dekatnya ya di fase kehidupan mereka selanjutnya ketika mereka udah nggak SMA sih kayaknya. Iya. Karena nggak tahu kenapa ini kan udah loncat waktunya itu terlalu cepat ya dari kita pertama kali mulai sampai akhirnya mereka sekarang udah kelas 3 gitu. Dan berarti bisa jadi nih di 2 episode mendatang mereka udah masuk ke fase umur 20-an nih gitu kan. Udah masuk ke fase kehidupan yang berbeda lagi gitu. Mungkin di situ ketika mereka berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan mahasiswa dan segala macam, itu mungkin momen dimana persahabatannya lebih terasa kental. Dan gue kemarin sempat nyebut kayak ketika gue nonton opening bumpernya, kayak gue menantikan adegan mereka naik mobil berlima, kayak gemes banget. Kapan adegan itu ditayangkan? Masih lama banget ya melihat tingkahnya si Yurim ini. Iya, kayak ya ampun, Yurim, tobat lah lu. Dan gue sempat agak gak nyangka ternyata Seungwon dibikin beririsan sama adiknya si Yijin. Oh iya, yang adiknya Yijin ngefans sama acaranya iya, Seungwon. Iya, benar. Lo kan sempat mempertanyakan kan kayak Seungwon bakal jadi cewek ke orang ketiga di siapa nih, di Jiung apa di Yijin? Tahu-tahu dikasih ini adiknya Yijin. Dan dia yang membuat adiknya Yijin meminta maaf kan sama abangnya. Ya tapi emang si adiknya itu iya, tapi gue gak mau nyalahin sih, dia masih bocah. Jadi gak bisa disalahin. Tapi dia udah 15 tahun. Nggak, maksudnya bisa, iya juga sih. Cuman kayak kesel aja gitu ya, bisa-bisanya dia menyalahkan Yijin atas usaha Yijin. Sementara Yijin pun dipaksa dewasa dalam kondisi yang dia sendiri gak tahu ini harus gimana gitu kan. Kayak mana ibunya bucin banget lagi. Gak jelas deh. Urusin tuh anak lu, jangan urusin suami lu doang. Nyebelin banget. Iya, gue kesel sama emaknya dan adanya Yijin di situ. Cuman menurut gue itu dibutuhkan supaya Yijin, si anak super baik hati ini tuh melek gitu loh. Kayak ya udahlah, mereka juga kayaknya baik-baik aja kalau tanpa gue di sini. Kenapa gue harus membuang semua mimpi gue, maksain hidup di sini? Itu dia yang gitu. membuat Yijin akhirnya balik lagi ke Seoul kan. Jadi kita kasih adegan yang waktu pas pertama kali dia balik ke Seoul, terus tiba-tiba ternyata dia jadi anak magang dan mereka lari-larian buat menuju ke namanya telepon umum. Wah gila sih. Terus temen gue kayak kaget kan, emang ini dia mau ngapain sih? Terus gue bilang kayak iya tahu di tahun 98 99 itu aku pernah diceritain sama wartawan senior di Detik juga kalau pas liputan itu memang nyari telepon umum buat nelpon dan report ke kantor gitu. Kayak gitu. Oh, di Indonesia juga gitu? Iya, di Indonesia juga gitu kan. Waktu zaman online kan, kalau sekarang kan kita tinggal ngirim email. Kalau dulu tuh wartawan yang di lapangan nyari berita, abis itu nyari telepon umum, nelpon ke kantor, nanti di kantor yang ngetik baru ditayangin di internet gitu. Jadi emang prosesnya sama. Kalau yang izin kan emang laporannya live TV kan, lewat via telepon gitu. Dan itu terjadi juga ternyata di sini gitu. Terus gue bilang oh iya. Ternyata bener yang seru ya. Iya makanya kayak seru banget berarti. Maksudnya kayak gue nggak pengen mengalami itu sih, nggak mau gitu kayak. Iya. Ya, tapi di situ gue merasa kayak wah gila. Tapi wartawan zaman dulu tuh emang layak mendapatkan penghargaan sih. Maksud gue kayak dedikasinya dalam bekerja dan melaporkan kejadian itu loh. Maksudnya kalau sekarang kan kayak udah semua serba simple gitu ya. Kayak seolah-olah anak sekarang nggak ada dedikasinya gitu, nggak juga. Tapi kayaknya dulu tuh kayak butuh effort lebih aja. Iya bener, sampai harus ke salon anjing. Lucu banget ya adegan itu. Iya, pemilik salon anjingnya juga kayak deg-degan juga. Cengang-cengang. Aduh gila. Tapi menurut lo, gue nggak gitu sih, gue nggak gitu merhatiin yang pas Yijin Sweet itu dia itu sengaja kalah supaya dapat liputan Anggar atau nggak sengaja sih?
Kalau dari adegannya sih nggak mengisyaratkan kalau itu dia sengaja ya, seolah-olah memang dia kalah aja gitu. Tapi mungkin Emang ditakdirkan, emang ditakdirkan. Tapi mungkin ada plot twistnya, nggak tahu sih kalau nanti ada plot twistnya. Cuman ketika adegan itu pun kayak gue udah, oh ya udah ini pasti dia akan kalah gitu kan, udah pasti tahu gitu. Tapi mungkin dia juga dengan senang hati gak sih orang akhirnya dia ketemu sama Hido anyway gitu Iya. kan. Nggak, pas Sweet kan dia sempat ada strategi gitu kan, kayak dia ngomong ini pasti dia akan mengeluarkan ini, aku harus mengeluarkan Iya, ini. iya. Terus gue kayak otak gue nggak nyampe gitu. Jadi dia maksudnya mau menang apa mau kalah? Iya. Karena udah ngantuk. Nggak, gitu. dia mau menang karena dia mau ini kan, mau membahagiakan senior, Menjilat dia mau bosnya. menjilat bosnya. Iya. Gitu. Cuman di sini jadi semakin semakin ditekankan bahwa fungsi telepon umum ini tuh sangat penting buat hubungan mereka ya. Iya. Kayak kalau nggak ada adegan Dylan di telepon umum itu tuh kayaknya mungkin episode 4 menuju ke episode 5 itu jadi kayak anyep dan nggak ada motivasi buat mereka untuk saling excited ke pertemuan mereka selanjutnya gitu. Terima kasih telepon umum. Itulah menariknya drama-drama jadul yang dimana komunikasi masih sulit ini ya, kayak telepon umum, surat, itu tuh semua jadi kayak jauh lebih sentimental gitu rasanya dibandingkan kayak kita malah sekarang karena suka males kan lihat chat, kayak aduh apaan sih berisik banget nih gitu. Jadi malas lihat HP. Terus ingat gak sih lo adegan yang waktu pas si Jin hilang terus Hido nanya sama Yurim, ini kan di episode yang sebelumnya lagi, yang kayak lo hafal nggak nomor pagernya Jin gitu. Terus Yurim langsung ambil pulpen dan nulis di tangannya kan, kayak oh gila zaman itu gue inget banget, gue tuh sering banget nulis nomor telepon di lengan biar nggak hilang. Kalau di tangan kan suka hilang soalnya, kayak wah zaman susah itu ya, kita sudah tidak bisa merasakan itu lagi. Kayak sekarang apa kayak tinggal langsung handphone gitu kan, kayak seru aja gitu ngelihatnya. Iya benar. Dan karena kita udah usia segini, kita masih ngerasain kan waktu kayak gue nggak tahu deh kalau lo, tapi kalau gue benar-benar lost kontak dengan semua teman-teman SD gue sih. Kayak dulu nyatetnya tuh kayak di phonebook kecil gitu kan, dan pas gue pindahan kayak hilang dan gue nggak tahu lagi harus mencari di mana gitu. Kayak sedih banget sih, gue nggak bisa reuni. Tenang aja, kalau sekarang mah semua pasti punya Facebook. Nggak bisa soalnya namanya satu suku kata doang. Oh gitu. Iya. Kalau gue beruntungnya adalah gue hidup di kota kecil. SD gue di belakang rumah. SMP gue nggak jauh dari rumah gue. Jadi kayak tempat tinggal gue ini tuh ya anak-anaknya itu lagi gitu. Jadi ketika gue dari TK pindah ke SD, ketemunya sama anak itu lagi. Dari SD pindah ke SMP, ya lu lagi gitu. SMP ke SMA, ya ketemu lagi kayak gitu. Jadi nggak asing-asing banget gitu. Jadi ketika udah umur sekarang pun kayak nge-trackingnya pun jadi gampang gitu sebenarnya, mungkin itu. Jadi ya mungkin nggak relate di bagian itu, tapi gue relate di bagian yang ketika nulis kontak itu sih. Iya. Tapi since gue jago kepo orang di sosmed dan di Facebook, jadi gue gampang menemukan siapapun. Ntar ya gue kasih nama temen gue yang ingin gue cari. Kalau ketemu ntar gue ini Tali kasih Gua ya bangun. gue ya sekarang jadi jasa tali kasih ya. Terima kasih. Makin banyak aja kerjaan gue. Ada lagi nggak yang bikin lo overthinking? Menurut lo si penagih utang ini tuh akan muncul lagi gak sih? Kayak mereka tuh masih terus membayang-bayangi gitu kemanapun mereka pergi. Apalagi kan Yijin sekarang jadi reporter kan, yang mukanya tuh nongol di TV. Bakal ada suatu masalah besar lagi dengan mereka gak? Karena sejauh ini masalah Yijin tuh nggak ada yang serius-serius amat, dan yang paling serius cuman itu, dan itu juga belum selesai. Iya sih, gue rasa itu akan ada lagi sih, balik lagi sih. Menghancurkan karirnya gitu ya. Iya, mungkin juga itu berkaitan sama yang tadi tuh, yang kayak pilihan sulit antara Yijin untuk bisa menjaga perasaan Hido dan segala macam. Mungkin itu salah satu alasannya, nggak tahu. Kalau menurut lo gimana? Nggak tahu sih, cuma menurut gue mereka akan muncul lagi sih, entah di titik hidup yang mana. Orang tuh kalau udah soal uang tuh kayaknya nggak ada menyerah. Kasian banget Yijin, astagfirullah. Tolonglah selamatkan Yijin ya Allah. Amin. Terus menurut lo nanti di pertandingan ini siapa yang menang? Yurim apa Hijin? Yurim apa Hido? Yijin siapa? Itu adalah Hido dan Hijin sudah menyatu menjadi Hijin. Lo prediksi lo ya kalau mereka akan menyatu di masa depan ya. Mm-mm. Gue sih merasa yang menang pasti Hido sih. Hido menurut lo langsung Ini menang Hido langsung di menang. pertandingan pertama di ini. pertandingan ini. Karena ya
ya ini memang sudah saatnya untuk Goyurim jatuh gitu. Rasakan kau, anak setan. Hati lo busuk banget malam ini. Gue benci banget sama Yurim, ngerti gak sih? Kayak lu udah dibaikin, udah ini tuh ibarat cinta bertepuk sebelah tangan tuh kayak gitu, sakit. Jadi ya wajar kalau orang benci sama lo, ngerti gak sih? Kayak ya udah mau gimana lagi. Iya. Jangan marahin gue dong kalau gue benci sama Yurim. Kenapa sih lo kok ngatur-ngatur gue? Enggak Gue jadi marah-marah. Tahu lu kayak si Yurim pas pertama kali lihat Yijin langsung marah-marah. Jadi gitu. Jadi aku gak dikasih tahu kamu balik ke dunia ini. Sumpah kayak dalam hati Yijin, lu penting banget ya dalam hidup gue. Lu siapa? Lu siapa? Lu cuma anak miskin yang butuh sponsor. Wah, Yijin langsung jahat. Langsung jadi Miska. Generasi muda gak akan tahu sih siapa itu Miska. Hanya orang-orang yang sudah mulai tumbuh uban seperti kita yang tahu siapa itu Miska. Aduh, udah random banget. Udah, kita lanjut lagi minggu depan aja.